Som Ramadan dan ibadah lainnya yang kita kerjakan di beberapa hari yang lalu. Semoga Allah menguatkan dan memudahkan kita untuk mengisi detik-detik Ramadan yang akan kita lewati beberapa hari ke depan. Bersyukur kepada Allah, hari ini Allah pertemukan di kajian dan dialog interaktif menjelang berbuka puasa kembali pada jam dan waktu yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Bersyukur kami kepada Allah karuniakan bisa membersamai pemirsa sekalian, pemirsa KIA-TV bersama Ustadzuna Ustadz Syamsul Lutfi Hafizahullah. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian seputar zakat. Kalau kemarin kita sudah masuk pada pengantar hukum-hukum seputar zakat, keutamaan-keutamaannya. Beliau sudah menyampaikan beberapa keutamaan yang ulun coba pengen kilas balik ya. Keutamaan zakat, infak, dan sedekah secara umum sebagaimana dia paparkan kemarin. Kalau ada yang tercecer mohon dilengkapkan Ustaz. Pertama, sifat penghuni surga. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya orang mukmin yang berharap kasih sayang Allah. Sifatnya orang mukmin yang berharap meraih kasih sayang Allah. Yang ketiga, akan memelihara harta yang dikeluarkan zakatnya, karena ini janji Allah dan Rasulnya. Yang keempat, mendapat naungan Allah di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara 7 yang Allah janjikan mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang berinfak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak melihat. Yang kelima, zakat akan menjadikan harta berkembang dan bertumbuh. Ini janji Allah. Yang keenam, sebab turunnya kebaikan-kebaikan dari langit, dan tidak mengeluarkan zakat menjadi sebab tidak turunnya kebaikan-kebaikan dari langit. Nas menyebutkan demikian. Kemudian yang ketujuh, menghapuskan dosa orang-orang yang mengeluarkannya. Keutamaan yang ketujuh. Yang kedelapan, dalil bagi imannya muzaki. Bukti ya, dalil bagi imannya muzaki yang berzakat. Ini bukti bahwa keimanan itu dibuktikan dengan berzakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang kesembilan, memperbaiki akhlak seorang hamba dan menjadikan hati ini lapang. Dan insya Allah ini akan dirasakan semua yang pernah berbagi. Akan terasa lapang tuh hati. Nah, subhanallah, jadi ada cerita sedikit nih Ustaz ya, di Allah alam di Eropa katanya. Jadi ada seorang muslim dan seorang Allah agamanya kita tidak tahu, tidak dapat keterangan. Jadi tetangga yang non muslim ini sering melihat orang muslim ini mengasih makan orang lain. Katanya rugi. Kenapa harta yang kita cari berpayah-payah kita bagikan ke orang lain, kan rugi. Jadi kurang lebihnya kata yang muslim itu gini, coba Anda lakukan sebagaimana saya lakukan, kemudian rasakan apa yang saya rasakan. Beliau coba. Nah setelah dicoba dia mempersaksikan bahwa ada ketenangan di hati, ada rasa nyaman melihat orang makan tuh senang di hati. Nah itu ternyata itu dakwah kaum muslimin di benua Eropa dengan bilhal Ustaz ya, sehingga orang lain melihat dan membuktikan sendiri keindahan agama ini. Jadi yang kesembilan tadi syarat yang kesembilan, memperbaiki akhlak seorang hamba dan menjadikan hati lapang ketika berbagi. Nah, itu begitu banyaknya keutamaan dan fadilah dari zakat, infak, dan sedekah. Dan besarnya hukuman bagi yang sengaja mengabaikan zakat. Kemarin Ustaz menyampaikan, pertama, menjatuhkan pada kekufuran apabila dia meyakini secara sadar ini tidak wajib gitu. Pelakunya bisa jatuh pada kekufuran, mengingkari salah satu rukun Islam, bisa menjatuhkan pada kekufuran. Yang kedua, apabila karena kikir saja, bukan karena sadar itu tidak wajib, hanya karena kikir hingga enggan mengeluarkan zakat, maka dia jatuh pada dosa besar.
Kemudian hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat juga terkena hukum dunia dan syariah. Ustaz menyampaikan hukum-hukum dunianya sebagaimana Nas menjelaskan, bisa jadi Allah akan turunkan kemarau panjang. Apabila kok banyak manusia yang enggan dan tidak mau mengeluarkan zakat, hukuman salah satunya adalah Allah turunkan kemarau panjang. Yang kedua, atau Allah binasakan hartanya dengan musibah, sakit dan lain sebagainya. Itu bisa jadi ya, bisa jadi. Meskipun Ustaz menambahkan ketika ada orang lain tertimpa itu bukan berarti sebabnya adalah itu ya. Allah punya rahasia terkait dengan ini. Kemudian hukum syariah, ya, hukum yang oleh negara bisa ditegakkan untuk orang-orang yang menghindari zakat. Ya. Penguasa muslim boleh memaksa mengambil hartanya sebatas kewajiban zakatnya. Ya, tidak boleh lebih, sebatas kewajiban zakatnya bisa dipaksa oleh penguasa muslim untuk ditarik, diserahkan ke Baitul Mal untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima. Karena ini Al-Quran langsung yang menyuruh khudh amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah langsung memberi kewenangan kepada penguasa muslim untuk menarik harta dari orang-orang yang wajib zakat, dari para muzaki. Itu tadi sanksi yang begitu berat apabila seseorang dengan sengaja abai atau menghindari zakat. Dunia dan akhirat dia dapat ancaman. Kemudian Ustadz juga menyampaikan kemarin syarat-syarat zakat ya. Syarat-syarat kewajiban zakat itu ada dua. Pertama terkait dengan orangnya dan kedua terkait dengan hartanya. Kalau terkait dengan orangnya kemarin itu adalah orang yang merdeka, bukan budak. Kemudian dia Islam. Ya, orang kafir tidak ada kewajiban zakat. Ya. Oke. Kemudian tapi dalam negara Islam dia nanti bayar jizyah ya Ustaz ya. Kemudian syarat yang terkait dengan harta. Harta itu pertama termasuk harta-harta yang wajib dizakati, termasuk harta-harta yang kena zakat padanya. Yang kedua, sampai nisabnya. Sampai nisabnya. Yang ketiga, milik sempurna, milkutam. Jadi dia tidak wajib mengeluarkan zakat orang lain. Jadi milik sempurna. Kemudian sampai haulnya. Nah, barangkali ini beberapa hal yang Ana coba review ulang dari apa yang kemarin Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa tersambung bagi pendengar, barangkali yang baru kali ini yang kemarin tidak hadir, barangkali bisa tersambung untuk materi yang selanjutnya. Mungkin demikian, selanjutnya insya Allah kita akan dengarkan bersama kajian dari Ustaz Syamsul Lufi, Hafidhullah. Kita persilahkan. Ininya belum pasang Bang. Oh, Bismillah. Channelnya apa? Ada tahu? Satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita pada kesempatan ini kita sama-sama melanjutkan pembahasan kita dari Kitabuz Zakah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Di mana pada kesempatan yang lalu, kemarin kita sudah sampaikan tentang beberapa poin yang berkaitan dengan zakat ini, mulai dari definisinya, kemudian keutamaannya, kemudian juga hukuman bagi orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Alhamdulillah tadi sudah direview ulang tentang apa yang sudah kita bahas kemarin. Sedikit di sini kita tambahkan atau kita ulang kembali supaya nyambung pembahasan kita kaitan dengan zakat mal ini. Jadi kemarin sudah kita sebutkan tentang syarat-syarat wajib zakat. Syurutu wujubiz zakat. Syarat-syarat kapan zakat itu wajib ditunaikan. Jadi syarat ini ada yang berkaitan dengan orangnya dan ada yang berkaitan dengan hartanya. Adapun yang berkaitan dengan orangnya, maka orang tersebut adalah seorang yang merdeka, bukan budak, dan dia adalah seorang muslim. Dikaitan dengan orangnya, syaratnya cuma dua tadi, merdeka dan muslim. Tidak ada persyaratan dia balik, bahkan tidak ada persyaratan dia berakal. Tidak seperti sholat, tidak seperti puasa, haji, itu kan disyaratkan orangnya harus berakal, bukan orang yang gila. Kemudian juga orangnya balik, baru wajib melaksanakannya. Nah, adapun untuk zakat ini cukup dia berstatus sebagai seorang muslim, maka kalau dia memiliki harta yang memang wajib untuk dizakatkan, wajib dia menunaikannya. Walaupun dia masih anak-anak, bahkan bayi sekalipun, ataupun dia orang yang tidak waras, yang bisa jadi dia memiliki harta yang banyak mungkin, karena warisan dari orang tuanya misalnya, maka di sana wajib bagi dia untuk menunaikan zakat tersebut. Ini berdasarkan pendapat jumhur
yang mayoritas dari kalangan para ulama, tentunya berdasarkan nas dalil-dalil yang ada. Ya mungkin ada pertanyaan, kok dibedakan antara sholat dengan zakat kaitan dengan syarat wajib bagi orangnya? Maka kita jawab, kalau sholat, puasa itu hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zakat ini itu lebih dominan, ya, hubungan seorang hamba dengan sesama. Ya. Sehingga kalau zakat ini kan memang manfaatnya untuk, ya, orang-orang yang membutuhkan dari sesama manusia begitu. Sehingga kalau misalnya, ya, disyaratkan zakat itu orangnya harus sudah balik, orangnya berakal, padahal dia kaya raya, maka di sana akan banyak hak-hak dari fakir miskin yang tidak diberikan begitu. Ya, karena sekali lagi ibadah zakat ini manfaatnya itu adalah untuk sesama, itu untuk para mustahik dari fakir, miskin dan seterusnya. Nah, makanya kaitan dengan zakat ini tidak disyaratkan, ya, orang muslim itu sudah balik ataupun berakal. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kaitan dengan syarat pada harta, kapan wajib dizakatkan? Maka kemarin kita sebutkan ada 3 syaratnya. Itu yang pertama adalah harta tersebut adalah harta-harta yang disebutkan oleh nas yang wajib untuk dizakatkan. Karena tidak semua harta wajib dizakatkan, ada harta-harta tertentu yang nanti kita akan rincikan insyaallah. Kemudian syarat yang kedua adalah an yablughan nisab. Ya, harta tersebut sudah sampai nisabnya. Itu batas minimal wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika belum sampai nisab maka tidak ada kewajiban. Kemudian yang keempat, ya, harta tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Maka harta yang tidak dimiliki itu tidak ada zakatnya. Seperti apa? Ya, seperti harta sedekah, harta wakaf, ya, yang dikumpulkan misalnya oleh satu badan amil zakat, maka harta yang dikumpulkan dari wakaf, infak, sedekah, ya itu kan nggak ada yang memilikinya. Ya, maka di sana tidak ada kewajiban zakat pada harta-harta tersebut. Ya, begitu pula, ya, harta yang tidak dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Ya, seperti misalnya harta yang hilang entah di mana tempatnya. Ya, bisa jadi dia mendapatkannya, bisa jadi tidak. Berarti ini kan kepemilikannya tidak sempurna. Nah, maka harta ini tidak ada kewajiban zakatnya. Atau harta pada orang yang banyak hutangnya. Ya, bahkan mungkin harta yang dia miliki itu, ya, bisa habis untuk membayar hutangnya, tapi dia enggan untuk membayar hutang. Maka harta miliknya itu hakikatnya masih dia belum miliki dengan kepemilikan yang sempurna, karena dia wajib membayar hutang-hutangnya itu, begitu. Ya. Nah, ya, statusnya hutang begitu, bukan miliknya dia dengan sempurna begitu. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah mudiyul haul wa huwa sana. Itu harta tersebut, ya, sudah dimiliki setahun penuh. Nah, baru kalau ini semua sudah terlaksana atau ada pada harta tersebut, nah, baru kita katakan wajib bagi Anda untuk menunaikan zakatnya.
Ya. Tapi kalau satu saja dari syarat-syarat tadi tidak sempurna atau tidak ada, maka orang tersebut tidak wajib untuk menunaikan zakat dari harta yang dia miliki. Dan kita ingatkan itu kaitan dengan haul, memang tidak semua zakat, tidak semua harta ada haulnya. Tidak semua harta diwajibkan atau disyaratkan padanya haul. Ya, karena memang ada harta-harta yang ketika panen di sana wajib dikeluarkan zakatnya, tidak perlu menunggu 1 tahun begitu. Seperti misalnya apa? Hasil pertanian, ya, termasuk juga barang tambang, ya. Itu kapan dizakatkan? Ya ketika dia mendapatkannya, ketika dia memanen hasilnya itu. Kalau misalnya dia panen dalam setahun 2 kali, 3 kali, ya berarti 2 kali, 3 kali dia harus mengeluarkan zakatnya. Karena memang ya pada harta seperti ini tidak disyaratkan padanya haul begitu. Kalau peternakan wajib haul. Nggih, haul. Nggih. Ya. Nah, nanti semua kita akan rincikan ya pada saatnya insyaallah. Nah, sekarang kita masuk pada apa saja harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Masuk pada poin-poinnya. Ya, apa saja harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Nah, ini perlu untuk kita sama-sama ketahui. Ya. Yang pertama adalah bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am itu artinya hewan ternak. Ya, hewan ternak. Mencakup apa saja? Ya, mencakup kambing, sapi, unta, dan yang semisal dengannya. Kambing ya domba, ya begitu pula sapi ya kerbau, itu masuk. Ya, begitu pula dengan unta. Itu namanya bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang wajib dizakatkan. Kemudian yang kedua adalah al-khariju minal ardi. Itu harta yang dimiliki hasil dari bumi, yang dikeluarkan dari bumi. Ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah hasil pertanian. Hasil pertanian itu dari biji-bijian dan buah-buahan. Ya, nanti kita akan bahas ya secara terperinci. Ini masih secara umum saja. Jadi ulun ulangi, ya al-kharij minal ardi, ini bagian yang kedua, itu yang keluar dari bumi. Ini mencakup 3. Itu yang pertama adalah hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah ma'din. Itu barang tambang. Ya, walaupun memang ada khilaf, tapi yang rajih Allah Ta'ala termasuk. Kemudian juga termasuk dari yang dianggap dari bumi adalah rikaz. Rikaz itu barang temuan. Ya, bahkan ini nanti yang paling besar zakatnya, itu 1/5. Ya, asap 1/5, 20%. Rikaz itu maksudnya apa? Barang temuan. Misalnya lagi gali-gali di belakang rumah dapat harta karun. Ya, dapat emas 1 kilo misalnya. Ya. Nah, itu ada zakatnya. Ya, 1/5 atau 20%. Nah, itu masuk pada al-kharij minal ardi. Itu yang dihasilkan dari bumi. Ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah al-athman. Al-athman artinya alat-alat tukar.
itu mencakup 3. Ya, apa saja? Itu emas, perak, dan uang kertas gitu. Ya, emas, perak, dan uang kertas. Kemudian yang keempat adalah urudut tijarah. Ya, urudut tijarah itu barang-barang yang diperjualbelikan. Ya, barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan demi untuk meraih keuntungan darinya. Ini namanya urudut tijarah. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami supaya kita ya tahu betul, oh ternyata saya sudah wajib zakat karena harta ini ya wajib untuk saya zakatkan gitu. Khususnya yang keempat ini, banyak orang kadang nggak tahu diri kalau dia sudah wajib zakat, itu urudut tijarah. Padahal dia punya toko sembako misalnya, ya, atau misalnya toko elektronik, dia jualan kulkas, kipas angin atau apa, ya. Intinya apapun itu, kalau barang-barang tersebut dipersiapkan untuk diperjualbelikan, itu ada zakatnya. Ya, masuk pada urudut tijarah. Ya, apapun itu. Ya. Nah, jadi itu dia 4 ya kelompok harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Ulun ulangi biar kita lebih paham. Pertama adalah hewan ternak. Mencakup apa? 6. Kambing, sapi, unta, yang sejenisnya, kambing, domba, sapi, kerbau, dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah yang keluar dari bumi, harta yang didapatkan dari bumi. Ini mencakup 3. Yang pertama adalah hasil pertanian, itu dari buah-buahan dan biji-bijian yang bisa disimpan dan tahan lama. Ya, karena nggak semuanya nanti. Sayur mayur itu ya nggak ada zakatnya ya. Kemudian yang kedua dari hasil bumi adalah apa? Ma'din, barang tambang. Kemudian yang ketiga adalah rikaz, ya barang temuan, atau bisa kita bahasakan dengan harta karun ya. Kemudian yang ketiga adalah al-athman, alat-alat tukar, itu emas, perak, dan uang. Kemudian yang keempat adalah urudut tijarah, itu semua barang-barang ya yang halal yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Apapun barang-barang itu. Ya, dalam bentuk apapun, selama itu diperjualbelikan untuk meraup keuntungan, maka itu semua termasuk harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Nah, sekarang kita akan rincikan satu persatu. Ya, kaitan dengan harta-harta yang wajib untuk dizakatkan ini. Kita masuk pada zakat az-zahabi wal fiddah, atau kita ke zakat az-zahab dulu. Az-zahab artinya emas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda, ini hadis tentang wajibnya zakat emas dan perak dan nisabnya. Idza kanat laka mi'ata dirhamin, yang artinya apabila engkau memiliki 200 dirham. Dirham itu uang yang alat tukar di zaman Nabi SAW yang terbuat dari perak, namanya dirham. Nah, kata Nabi SAW, apabila engkau memiliki ya
200 dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha 5 darahim, dan Anda sudah memilikinya 1 tahun, itu haul tadi, maka zakatnya adalah 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un yakni fi dhahab hatta yakuna laka 10 dinaran, dan tidak ada kewajiban zakat pada Anda, itu zakat pada emas, jika Anda belum memiliki sampai pada 20 dinar. Dinar itu ya alat tukar di zaman Nabi SAW yang terbuat dari emas. فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. Kata Nabi SAW, kalau Anda memiliki emas yang sudah sampai 20 dinar dan Anda sudah memilikinya 1 tahun, yang kita kenal dengan haul tadi, maka zakatnya adalah setengah dinar. Nah, ini hitungan-hitungan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para ulama kita ya mengkonversikan, ya artinya menghitung-hitung untuk kita supaya lebih mudah kaitan dengan zakat emas dan perak ini. Kita langsung masuk ke intinya saja. Itu kalau emas ya yang tadi dalam hadis dikatakan nisabnya 20 dinar, maka kalau sekarang itu setara dengan 85 gram emas. Ya, setara dengan 85 gram emas begitu. Nah, emas apa? Emas murni. Ya. Emas murni itu yang menjadi acuannya, yang 24 karat. Ya, dan yang 24 karat. Ya, itu yang menjadi acuannya. Maka kalau seseorang yang memiliki emas sudah sampai 85 gram dan dia sudah memilikinya selama 1 tahun, maka di sana wajib bagi dia untuk menzakatkannya. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 2,5% atau 1/40. Ya, 2,5% itu sama dengan 1/40 begitu. Nah, maka nanti tinggal dikalikan. Ya. Contoh misalnya, ya seseorang memiliki emas sebanyak 120 gram misalnya. Ya, 120 gram. 120 dibagi 40 berapa? Nah, taruhlah 100 gram ya, 100 gram. Maka nanti kalau itu dia miliki selama 1 tahun, dia wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, 100 kali 2,5% sama dengan 2,5 gram. Ya, 2,5 gram. Itu yang wajib dia keluarkan dari emas yang dia miliki. Ya. Bagaimana dengan emas yang digunakan sebagai perhiasan? Apakah wajib dizakatkan ataukah tidak? Nah, di sini ada khilaf panjang di kalangan para ulama dan masing-masing punya dalil. Ya, masing-masing memiliki dalil. Maka ya Allah taala alam, kalau berdasarkan
sudah sampai nisab dan sudah sampai haul, sudah dimiliki satu tahun. Ya, ya walaupun memang kuat juga pendapat yang mengatakan bahwasanya itu lebih selamat bagi dirinya. Nah, sebenarnya di sini disebutkan panjang lebar tentang perdebatan antara yang mengatakan perhiasan itu bagian dari harta yang wajib dizakatkan atau tidak. Namun kita ambil intinya saja. Nah, itu kaitan dengan emas ya. Kaitan dengan emas. Kemudian yang kedua adalah az-zahab, al-fiddah, yaitu perak. Ya. Nah, kaitan dengan perak berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, nisabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 200 dirham. Ya, 200 dirham. Nah, untuk takaran yang sekarang, perak yang sekarang yang ada di zaman kita, nah itu kalau kaitan dengan dirham 200 dirham, maka nisabnya adalah pada perak 595 gram. Ya, 595 gram dari perak yang murni, begitu. Ya, itu nisabnya. Jadi kalau misalnya di rumah ya ada nyimpen perak sudah sampai sebanyak 595 gram atau lebih, ya maka di sana wajib untuk dizakatkan. Ya, ketika sudah dimiliki 1 tahun tentunya, karena memang di sini disyaratkan padanya haul, begitu. Ya, maka contoh misalnya ada si A, dia punya simpanan perak sebanyak 1000 gram misalnya, dan dia sudah memilikinya selama 1 tahun, berarti sudah sampai haul, maka wajib dia keluarkan 2,5%, yaitu 25 gram. Nah, maka dia wajib mengeluarkan 25 gram dari perak yang dia simpan tersebut, begitu. Nah, kita lanjut pada jenis harta yang berikutnya, masih pada kelompok alat tukar. Tadi kan kita sebutkan alat tukar emas, perak. Yang ketiga apa? Uang kertas. Ya, uang. Nah, uang ya termasuk dari harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Baik itu uang yang disimpan di bank, ya misalnya, atau mungkin ditaruh di rumah, ya, maka itu semua wajib untuk dizakatkan. Entah yang ditabung atau yang cash yang ada di rumahnya. Nah, bagaimana kita mengetahui nisab daripada uang ini? Maka para ulama menyebutkan, ya, nisab dari uang itu adalah setara dengan harga 85 gram emas. Ya.
Namun emas yang dimaksud di sini wallahu taala alam emas batangan. Ya. Karena kan beda harga emas batangan dengan emas yang sudah jadi perhiasan, ya kalau. Nah, harga yang dijadikan patokan adalah harga ketika dia mengeluarkan zakat itu. Ya. Nah, misalnya bukan harga tahun lalu. Ya, jadi atau bukan harga ketika dia membeli emas misalnya, bukan. Tapi yang menjadi patokannya adalah harga pada saat dia mengeluarkan zakat tersebut. Nah, jadi kembali ya, untuk uang nisabnya setara dengan harga emas, itu 85 gram. Nah, kalau sekarang misalnya 1 gram itu berapa? 1 juta misalnya sekarang. Emas murni ya. Nah, berarti dikali 85 berarti 85 juta. Ya. Nah, memang di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau ulama-ulama di Arab Saudi itu lebih banyak yang justru menguatkan nisab uang itu dilihat pada nisab perak, sehingga lebih banyak orang akan berzakat nantinya. Ya, karena kan semakin kecil nisabnya, semakin banyak yang wajib untuk menunaikan zakat. Ya, jadi ulama-ulama di Arab Saudi, termasuk di buku yang kita pelajari di SMA, itu kan terbitan Arab Saudi. Ya, itu lebih menguatkan untuk zakat uang itu nisabnya mengikuti nisab perak. Sehingga kalau misalnya harga perak murni sekarang berapa? Ya, kalau biasanya murah ya kalau perak itu. Ya, biasa nggak sampai 50.000 ya. Maksudnya yang ini bukan yang jadi perhiasan. Ya taruhlah 100.000. Ya, 100 kali 595. Yang apa namanya nisab perak tadi. Berapa totalnya? Nah, bahkan belasan ribu. Ya. Jadi memang intinya ya, kalau yang diambil adalah zakat perak, itu akan sangat banyak orang yang mengeluarkan zakat itu. Ya. Dan itu yang ya Allah taala alam diberlakukan di ya Arab Saudi begitu. Walaupun memang kalau kita di Indonesia ini ya lebih menguatkan mazhab yang menjadikan nisab uang itu adalah nisab emas, itu 85 gram. Ya, wallahu taala alam. Ya, namun kalaupun misalnya kita mau pakai perak bagus. Ya, ini lebih banyak manfaat yang didapatkan oleh para mustahik, ya, orang dari kalangan fakir miskin dan yang lainnya dari 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Nah, taruhlah sekarang kita mengambil nisab uang itu adalah setara dengan nisab emas 85 gram. Berarti ya kalau kita ambil harga emas sekarang 1 juta berarti 85 juta. Nah, siapapun kita yang di rumah punya tabungan kah atau uang cash di rumah ya yang jumlahnya 85 juta ke atas, maka wajib bagi kita untuk menunaikan zakatnya. Ya, wajib bagi kita untuk menunaikan zakatnya. Itu hak fakir miskin yang ada pada harta kita, yang wajib untuk kita tunaikan. Ya, tentunya ya itu pun kalau kita memilikinya sudah genap satu tahun. Ya, itu pun kalau kita memilikinya sudah genap satu tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
Contoh misalnya, ada si A, dia punya simpanan duit 100 juta. Ya, dia punya simpanan uang 100 juta. Dan dia sudah memilikinya selama 1 tahun. Nah, berarti 2 syarat wajib zakat sudah terpenuhi pada hartanya. Dan dia adalah seorang muslim. Maka wajib bagi dia untuk menunaikan zakatnya. Gimana cara mengeluarkan zakatnya? Dengan cara 100 juta dikali 2,5%. Atau bisa 100 juta dikali 1/40. Sehingga 100 juta ya bagi 40 ya 2,5 juta. Jadi sebenarnya nggak banyak yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Ya, 2.500.000 itu untuk kita berikan kepada para mustahik. Sisanya 97.500.000 untuk kita. Ya. Setahun sekali lagi. Tidak banyak yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Ya. Dan ini beda ya antara infak sedekah dengan zakat. Jadi jangan salah. Oh, saya selama setahun ini sudah banyak berinfak, sudah banyak bersedekah. Ya sudah cukuplah itu sebagai zakat saya. Nggak bisa. Ya. Nah, itu yang beberapa kali kita sampaikan kemarin, yang kadang menjadi kesalahan sebagian orang. Kadang dia rajin infak, rajin sedekah yang sifatnya sunnah, ya, sedangkan zakat dia tidak keluarkan, padahal itu yang wajib. Ini kesalahan yang sangat fatal yang terjadi di sebagian kaum muslimin. Ya, rajin infak, rajin sedekah, tapi zakat kadang dikeluarkan. Kan bahaya seperti itu. Harusnya kan kita dalam beribadah kepada Allah, kita sempurnakan yang wajib-wajib dulu, baru kita tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Dan ini dalam segala bentuk ibadah. Sholat, sempurnakan dulu yang sholat 5 waktu, baru kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Ya, sedikit keluar dari pembahasan. Kadang ada sebagian orang di bulan Ramadan ini, ya, sholat 5 waktunya bolong-bolong, giliran sholat tarawih semangat. Oh, itu kesalahan fatal sekali itu. Dan tidak berlebihan kalau kita katakan 1 kali sholat zuhur itu lebih utama daripada 1 bulan sholat tarawih. Gak berlebihan kita katakan demikian. Ya. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan dulu yang wajib-wajib. Nah, kalau yang wajib sudah sempurna, baru kita tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Begitu pula dalam zakat ini. Jadi infak sedekah itu berbeda dengan zakat. Ya, jangan sampai kita mengatakan, oh, saya kan sudah banyak infak sedekah, udah sekaligus itu sebagai zakat saya, nggak bisa. Ya, jadi zakat itu harus betul-betul dihitung dari harta yang kita miliki, ya, baru kemudian dikeluarkan, ya, sesuai dengan aturan syariat. Seperti uang tadi itu. Ya, kita sudah punya uang, duit di rumah sudah sampai nisab. Ya, dan kita sudah miliki 1 tahun, keluarkan zakatnya 2,5% atau 1/10. Ya, karena itu adalah haknya fakir miskin. Dan sebagai tambahan dari yang kita bahas kemarin, ya, di antara ancaman yang begitu dahsyat bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhurum." Yang artinya Allah berfirman, dan orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya dari emas, perak, ataupun harta-harta yang lainnya, lantas dia tidak mengeluarkan zakatnya,
maka kabari mereka dengan azab yang pedih. Itu pada saat mereka nanti di hari kiamat akan disetrika wajah, jidat, punggung mereka dengan setrika dari api neraka. Na'udzubillah. Ya. Jadi tidak mengeluarkan zakat itu akan menjadikan seseorang terancam akan disetrika dengan setrika api neraka. Kalau setrika dunia masih mending. Ya. Bagaimana dengan setrika api neraka yang panasnya jauh berlipat-lipat 70 kali lipat panas api dunia ini. Yang api dunia ini saja sudah cukup untuk membakar, meluluhlantakan apa yang ada di bumi ini. Bagaimana kalau panasnya dilipat gandakan menjadi 70? Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan orang yang enggan mengeluarkan zakat itu nanti di kuburannya ya Allah akan jadikan bagi dia ular yang besar yang bernama Aqra. Itu yang akan menyiksanya di kuburannya. Jadi tidak menunaikan zakat menjadikan orang itu terancam azab kubur. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu ya perhatikan ya harta-harta yang kita miliki itu hendaknya kita lihat ini sudah wajib kada saya zakatkan ya sehingga ya seperti yang kita sampaikan kemarin kita akan mendapatkan ya banyak keutamaan dari mengeluarkan zakat itu sendiri. Harta kita akan bersih ya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya pengampunan dan seterusnya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang mau mengeluarkan zakat ini. Gimana? Kita tutup. Nah, ya mungkin itu saja dulu secara ringkas ya. Kita nggak bahas secara detail. Secara ringkas saja. Jadi kita baru masuk pada zakatu al-athman. Ya, zakat kaitan dengan alat-alat tukar yaitu emas, perak dan uang. Atau mungkin kita tambahkan sedikit ya. Bagaimana dengan harta yang didapatkan pada tengah-tengah haul? Ya. Misalnya dia di bulan Muharram. Nah, ini juga lupa kita ingatkan. Yang menjadi patokan tahun itu adalah tahun Hijriyah. Bukan tahun Masehi, bukan Januari, Februari, Maret, tidak. Tapi yang menjadi patokan haul itu adalah ya bulan-bulan Hijriyah. Nah, bisa juga ya dari Ramadan ke Ramadan. Makanya ada riwayat dari Utsman ibnu Affan. Beliau menyebutkan tatkala di bulan Ramadan beliau mengatakan hadza syahru zakatikum, kata Utsman ibnu Affan. Ini adalah bulan zakat bagi kalian. Jadi selain Ramadan itu adalah bulan Quran, bulan infak, bulan sedekah, Ramadan ini adalah bulan zakat. Ya. Nah, jadi kembali yang menjadi Nah, sekarang bagaimana dengan harta yang seseorang mendapatkannya di tengah haul? Misalnya ya di awal bulan Ramadan ini dia memiliki harta 100 juta. Nanti di tengah-tengah tahun, taruhlah di bulan Haram, Safar, Ramadan, ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, taruhlah di bulan Rajab. Di bulan Rajab ada penambahan dan biasanya memang rata-rata kita seperti itu. Ya, ada turun naiknya uang yang kita miliki. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya penambahan yang terjadi di tengah tahun itu bisa
kita bagi menjadi 3. Pertama, idza kana al-mal al-mustafad min ribhil mal alladhi indahu min jinsihi ka ribhi mal at-tijara wa nitajil masyiyah fa hadza yajibu dhammuhu ila aslihi. Kalau penambahan pada harta zakat itu dari harta yang sejenis dan itu adalah hasil dari harta awal yang dia miliki, maka itu wajib digabung ya dengan harta yang dia miliki dari awal. Contohnya misalnya kaitan dengan zakat urudut tijarah, barang-barang yang diperjualbelikan. Di bulan Ramadan ini misalnya setelah ditotalkan barang-barang yang dia perjualbelikan, taruhlah misalnya 500 juta. Nanti di tengah tahun dia mendapatkan keuntungan misalnya 50 juta. Sampai Ramadan berikutnya ada penambahan-penambahan dari barang-barang yang dia perjualbelikan. Nah, maka itu semua nanti dia gabung dengan harta yang pertama kali itu, atau hitungannya di Ramadan awal itu. Jadi kalau sejenis dan tambahan itu berasal dari harta awal, itu digabung. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Ya, akumulasikan, ya, dijadikan satu gitu. Kemudian yang kedua, idza kana al-mal al-mustafad min ghairi jinsil mal alladhi indahu ka an yakuna malu ibilan fayastafidu dhaban min inthi aw nahwi dan seterusnya. Apabila penambahan itu dalam bentuk harta yang lain jenis, maka di sana tidak digabungkan. Ya, tidak digabungkan. Ya, misalnya kaitan dengan emas. Ya, di awal tahun dia punya 100 gram. Nanti di tengah tahun dia ada tambahan perak. Nah, maka itu lain-lain hitungannya, beda-beda dia. Ya, dia tidak perlu menggabungkannya dengan emas karena beda jenis dia. Walaupun memang kita tidak pungkiri ada ulama yang menganjurkan untuk menggabungkannya begitu. Nah, atau misalnya ya di awal tahun dia punya ya uang yang sudah sampai nisab 100 juta. Nanti di tengah tahun dia ya ada penambahan atau dia punya hewan ternak, itu kan beda jenis, maka tidak perlu digabungkan karena masing-masing ada zakatnya, ada hitungannya tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga, apabila penambahan di tengah tahun itu sejenis tapi bukan berasal dari harta awal. Nah, maka di sini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Ya, ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat pertama adalah hendaknya dia menggabungkan dengan harta awal yang dia miliki. Ya, jadi dia zakatkan berbarengan nanti. Misalnya di awal tahun dia punya uang 100 juta. Ya, di awal tahun dia punya uang 100 juta. Ya, kemudian uang itu dia pakai berbisnis misalnya. Di tengah tahun dia mendapatkan tambahan uang dari warisan misalnya, bukan dari usaha dari uang 100 juta di awal itu. Jadi jalur uang di tengah tahun ini berbeda, bukan dari uang awal tadi itu. Nah, maka di sini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan ya uang yang dia dapatkan di tengah tahun itu digabung dan dizakatkan nanti bareng-bareng. Ya, di bulan Ramadan berikutnya. Namun pendapat yang kedua mengatakan ya nisabnya mengikuti uang pertama, tapi haulnya tersendiri dia. Ya, belum setahun, tapi nisabnya mengikuti uang yang ada. Cuman pembayarannya nanti sesuai bulan dia mendapatkan uang itu. Kalau rojab ya nanti rojab berikutnya begitu.
ya, setelah jatuh haulnya. Ini yang dikuatkan oleh madhab Syafi'i dan yang lainnya. Ya. Atau yang pertama itu pendapat madhab Syafi'i, sedangkan yang kedua ini madhab Al-Ahnaf. Nah, tapi memang kalau tidak mau ribet, ya digabung saja, ya. Dan itu kan lebih bermanfaat bagi fakir atau fakir miskin dan yang lainnya dari para mustahik. Dan mereka segera menerima zakat tersebut sehingga tidak tertunda-tunda. Jadi lebih simpel, digabung saja selama satu jenis harta yang wajib dizakatkan. Nah, mungkin itu yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini, ya, kaitan dengan zakat al-athman, itu alat-alat tukar dari emas, perak dan uang, begitu. Wallahu taala alam. Ulun kembalikan kepada Abu Nasir hafizahullah taala. Syukran jazakallah khair Ustadzuna. Pembahasan yang cukup mendalam, ya, meskipun barangkali cepat kita bahas. Banyak hal yang beliau sampaikan terkait dengan sambungan kemarin terkait dengan zakat mal. Sebagaimana yang kita janjikan dengan pemirsa kita Ustadz, bahwa kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, dan bahkan ketika ada yang bertanya via telepon, kita persilahkan di layanan nomor 0852 5309 0687, ya. Sambil menunggu pertanyaan pendengar, mungkin ada satu pertanyaan Ustaz, sesuai dengan pemaparan terakhir. Bolehkah membayar zakat mal tapi belum masuk haul? Jadi dia mendapatkan harta itu lebih kurang beberapa bulan yang lalu, belum sampai 1 tahun. Kemudian di Ramadan ini memanfaatkan keutamaan Ramadan, beliau bayarkan di muka. Jadi zakat dibayar di muka, begitu Ustaz. Meskipun nisabnya sampai, sementara haulnya belum masuk, gitu. Mungkin demikian. Syukran. Nah, kaitan dengan menyegerakan untuk membayar zakat dalam artian belum tiba haulnya, itu dia ingin menyegerakan karena mungkin dia posisinya di bulan Ramadan, ya, sedangkan kalau menghitung haulnya itu misalnya nanti di bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah misalnya. Tapi dia ingin meraih keutamaan Ramadan ini sehingga dia ingin mengeluarkan zakat sekarang. Ya. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya. Berdasarkan yang ulun baca di kitab ini, di kitab Sahih Fiqh Sunnah, itu beliau menyebutkan diperbolehkan. Ya, jadi tidak mengapa bagi seseorang yang ingin meraih keafdoliahan suatu waktu tertentu, misalnya seperti bulan Ramadan ini, dia menyegerakan untuk mengeluarkan zakatnya. Ya tentunya sesuai dengan uang yang dia miliki atau harta yang dia miliki di saat itu. Ya, wallahu taala alam. Jadi nggak masalah. Untuk dalilnya memang ada beberapa, tapi lupa dalilnya. Ada beberapa ucapan dari kalangan para sahabat yang menunjukkan kebolehannya. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Jadi pemirsa sekalian, boleh membayar zakat di muka sebelum jatuh haulnya, ya. Menyegerakan kebaikan itu tentu diutamakan, ya. Meskipun belum jatuh kewajiban atas kita karena hal belum sampai. Syukran untuk pertanyaan yang pertama Ustaz. Kemudian ini yang sering di masyarakat kita. Yang kedua, saya membangun toko, ya. Saya membangun toko untuk rencananya untuk dagang toko ini, berjualan gitu. Perkiraan
biaya pembangunan itu 500 juta gitu. 500 juta. Apakah harus saya keluarkan? Bagaimana saya menzakati? Apakah karena ada yang mengatakan dari bangunan toko itu nilainya dizakati, Ustaz. Ada juga kasus ini di Kuala juga. Beliau membangun kapal dulu tapi ini. Nah, jadi dari total pembangunan kapal itu beliau hitung 2,5%-nya beliau keluarkan zakatnya begitu, Ustaz. Nah, jadi ada juga yang semisal dengan itu, dan ini banyak menjadi kebiasaan di masyarakat gitu. Nah, bagaimana dengan kebiasaan ini? Apakah ini sebenarnya sudah tepat atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Nah, jadi kaitan dengan hal tersebut, maka harta yang sifatnya tidak diperjualbelikan, tidak dikembangbiakkan, itu tidak ada zakatnya. Bukan barang dagangan, Ustaz ya? Ya, bukan barang dagangan. Misalnya rumah, ya, mobil, atau kaitan misalnya yang punya rumah kontrakan, misalnya atau dia punya puluhan, itu tidak ada kewajiban zakat dari rumah-rumah yang dia bangun tersebut untuk dikontrakkan. Yang dizakatkan adalah hasilnya, begitu. Hasil kontrakannya, Ustaz, Hasil dari usahanya tersebut, itu yang wajib untuk dizakatkan. Sama dengan gedung walet, ya, pada gedungnya tidak ada zakatnya, tapi dari hasilnya itu nanti, ya, dari penjualannya sehingga dia punya uang nanti, maka di sana dia mesti mengeluarkan zakatnya, begitu. Ya, ya, kecuali kalau misalnya dia bisnis properti, dia bangun rumah sekian perumahan jual, bangun rumah jual, maka iya wajib dia keluarkan zakatnya, karena itu masuk pada zakat urudut tijarah, harta-harta yang diperjualbelikan, barang dagangan. Jadi urudut tijarah ya barang dagangan. Ya. Memang ada di kalangan sebagian orang mengatakan itu kalau barang-barang seperti itu, harta-harta yang sifatnya seperti itu dizakatkan sekali seumur hidup. Ya, kita katakan kalaupun mau silahkan, maksudnya kita berbicara masalah wajib apa enggak ya. Tapi kalau mau dizakatkan, ya silahkan, tetap dapat pahala. Nah, mungkin itu nanti maksudnya infak sedekah gitu. Sama dengan orang yang dia hartanya belum sampai nisab, tapi dia bilang, saya mau zakat aja lah. Ya, ya, nggak apa-apa. Cuman di sini kita ngomong wajib apa enggaknya. Masalah mau mengeluarkan, mau silahkan gitu. Ya, Allah Taala. Ya, mungkin ini yang kita di masyarakat banyak terjadi, dan masyarakat di kita itu alhamdulillah sisi baiknya, Ustaz ya, sangat takut mayoritasnya kalau termakan harta zakat gitu, Ustaz. Karena memang masyarakat Melayu, masyarakat Melayu umumnya demikian. Jadi takut sekali termakan yang bukan haknya dari zakat, sehingga sangat berhati-hati dalam perkara ini sampai meskipun belum sampai haulnya begitu, kadang dikeluarkan. Bahkan ada tadi yang sebenarnya bukan barangnya yang dizakatkan, nilai barangnya, tapi hasilnya, Ustaz ya. Kecuali bisnis properti misalkan yang memang memperdagangkan rumah, maka itu baru dinilai nilai rumahnya sebagai barang dagangan, dihitung sebagai zakat. Syukur jazakallah khair, Ustaz. Pasti banyak sekali ya, banyak yang kita akan nanti bincangkan seputar zakat ini. Semoga Allah memudahkan untuk kita bisa on air lagi di hari-hari selanjutnya pada jam yang sama, dan semoga Allah menguatkan kita untuk bisa mengisi Ramadan, detik-detik dari Ramadan ini dengan ibadah terbaik kita, salah satunya thalabul ilmi ini, menuntut ilmu.
sehingga kualitas ibadah kita semakin baik. Mungkin demikian, waktu kita sudah habis. Jazakallah khair Ustadzuna atas waktu yang sudah diberikan. Pemirsa sekalian, insya Allah kita akan bertemu lagi besok pada jam yang sama di Qurrata Ayun televisi yang dipancarkan dari Pondok Tahfidzul Quran Qurrata Ayun. Demikian, atas segala salah khilaf kami mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.